Nasihat supaya berjaga-jaga. Pembacaan diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu memperoleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari, ia keluar dari bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi, semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Berkah dalam semua, bagaimana kabarnya? Sehat-sehat semua kan? Pastinya. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kalian dan kita semua. Amin. Pada kesempatan kali ini, kita diperkenankan Tuhan untuk mendengarkan Injil Tuhan yang dibawakan oleh Santo Lukas. Injil kali ini mengenai nasihat supaya berjaga-jaga. Berjaga-jaga untuk apa sih? Nah, kita tuh diajak untuk berjaga-jaga, tidak lain dan tidak bukan untuk menyambut kematian. Loh, kematian kok disambut? Karena kematian merupakan awal dari kehidupan kekal. Dan kita harus berjaga-jaga agar saat Tuhan mengambil hidup kita atau memanggil kita ke hadapannya, dalam kata lain, kita menghadapi ajal, kita sudah siap. Sehingga kita tidak perlu takut akan kematian. Pada ayat pertama, yaitu, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Di sini kita diingatkan oleh Tuhan untuk tidak menuruti keinginan daging yang menuju ke hal-hal duniawi yang bisa menyebabkan kita jatuh ke dalam dosa. Mengapa? Agar di saat Tuhan tiba-tiba datang memanggil kita untuk menghadapnya, kita tidak perlu merasa takut, karena kita sudah mempersiapkan diri kita. Lalu kita lihat ayat kedua. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Pesan yang ingin disampaikan pada ayat kedua ini adalah bahwa kematian akan menimpa semua makhluk hidup tanpa terkecuali. Karena di dunia ini tidak ada yang abadi. Dan kita semua pasti akan diperhadapkan dengan kematian. Lalu pada ayat selanjutnya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu berdoa kekuatan untuk tidak luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada ayat ini dikatakan bahwa kita harus sering atau rajin-rajin berdoa agar saat kita didatangi kematian, kita tidak merasa takut, gundah, ataupun gelisah. Dan di saat kita ditanyai oleh Yesus, kita di surga dapat menjawabnya dengan lancar tanpa rasa gemetar sedikit pun. Kita siap menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Yesus mengenai masa hidup kita di bumi ini. Lalu pada ayat selanjutnya, yaitu menceritakan tentang Yesus. Pada siang hari, Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari, ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan Dia. Pesan yang ingin disampaikan adalah kita harus meneladani Tuhan Yesus yang siang malam tak berhenti mengajar tentang kebenaran sejati yang dapat menyelamatkan orang
berdosa, yaitu bagi yang percaya kepadanya. Yesus juga tekun berdoa sebagaimana diperintahkan kepada murid-muridnya. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ketika kita terus meneladani Tuhan Yesus dengan giat bekerja untuk Tuhan, giat melayani Tuhan, dan giat memberitakan Injil, Kristus akan dengan ditopang oleh doa yang tak henti-hentinya kepada Dia, maka kita akan selamat dari segala sesuatu yang palsu di akhir zaman ini. Nah, maka dari itu, kita bersama-sama mempersiapkan seluruh masa hidup kita di dunia ini untuk menyambut akhirat yang sudah disiapkan Tuhan, sesuai dengan waktu kita masing-masing. Dan kita juga diharapkan untuk tidak takut akan kematian, dan kita semangat menyambut kehidupan kekal. Mari kita rajin berdoa dan berbuat baik agar kita dipermudah dalam menghadapi akhirat yang akan menjemput kita, yang kita tidak tahu kapan akan terjadi. Sekian dari saya, jika ada salah kata atau penyampaian, mohon dimaafkan. Terima kasih, berkah dalam.